Kiper adalah posisi yang vital dalam permainan sepak bola. Ketangguhan para pemain outfield tidak akan banyak berguna apabila sebuah tim tidak punya kiper yang tangkas. Seorang kiper yang berkualitas juga akan membawa kepercayaan diri yang lebih tinggi kepada rekan-rekan setimnya. Soal kiper, timnas Indonesia juga punya sederet nama yang pernah mencuri panggung. Nama-nama mereka sudah diakui di tanah air bahkan juga dunia internasional. Mereka pernah mengantar Indonesia berjaya baik di turnamen kelas regional maupun internasional. Starting level list kali ini telah merangkum 10 kiper terbaik yang pernah dimiliki timnas Indonesia. Yus Attack. Tidak banyak catatan sejarah yang menulis riwayat hidup Yus Attack. Tapi dalam catatan beberapa sumber, Yus Attack diketahui merupakan salah satu kiper terbaik yang pernah dimiliki timnas Indonesia. Ia mengantar Indonesia meraih hat-trick juara Piala Merdeka yakni pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1962. Yus Attack diketahui memiliki postur yang tinggi menjulang. Berkat postur tersebut, ia mendapat julukan sebagai Leviasinya Indonesia. Yus pernah menjadi bagian dari skuad legendaris Persib Bandung tahun 1963. Ketika itu Persib menjadi juara kejuaraan nasional PSSI dengan memperoleh 11 poin dari 6 laga di babak final. Andritani Ardiasa. Identik dengan jersey Persija Jakarta, Andritani Ardiasa juga termasuk salah satu kiper terbaik yang pernah dimiliki timnas Indonesia. Pria kelahiran 26 Desember 1991 itu punya rekam jejak panjang membela timnas Indonesia. Ia sudah menjadi langganan skuad Garuda sejak umur 14 tahun. Di level U23, Andritani pernah mengantar Indonesia rangkuh medali perak di ajang SEA Games tahun 2011. Sejak saat itu, nama Andritani sering keluar masuk skuad timnas. Transfermarkt mencatat Andritani tampil 18 kali untuk timnas dengan penampilan terakhirnya terjadi pada tahun 2019. Kurnia Mega. Satu generasi dengan Andritani ada nama Kurnia Mega. Siapa yang bisa lupa penampilan gemilang Mega selama membela Indonesia di kancah internasional? Kiper yang identik dengan klub Arema FC itu pernah mendapat penghargaan sebagai penjaga gawang terbaik turnamen Piala AFF tahun 2016. Mega mendapat panggilan pertama di turnamen Piala AFF tahun 2010. Tapi Mega baru melakoni debutnya pada laga lanjutan kualifikasi Piala Asia Maret 2013 melawan Arab Saudi. Transfermarkt mencatat Mega sudah tampil 15 kali di timnas senior dan 15 kali di level U23. Prestasi terbaik Mega adalah mengantar Indonesia menjadi runner-up Piala AFF tahun 2016. Marcus Horizon. Masih satu angkatan dengan dua nama sebelumnya, ada nama Marcus Horizon atau Marcus Haris Maulana. Marcus tercatat pernah memperkuat timnas dari tahun 2007 hingga 2012. Selama periode itu, kiper berkepala pelontos selalu lekat di ingatan para pecinta sepak bola tanah air. Marcus memulai debutnya pada turnamen Piala Asia 2007. Marcus tampil impresif kala itu meski Indonesia kalah 1-0 ketika berhadapan dengan Korea Selatan. Sejak saat itu, Marcus dipercaya membela timnas senior. Penampilan terbaiknya terjadi di Piala AFF tahun 2010 ketika Indonesia lolos sampai ke final. Setelah pensiun, Marcus memilih banting setir menjadi pelatih. Ia juga sempat mendampingi Bima Sakti menangani timnas U16 pada tahun 2019 sampai 2022. Ponirin Meka. Indonesia pernah benar-benar menjadi macan Asia pada era 80-an. Kala itu Indonesia sukses melaju ke semifinal Piala Asia 1986 serta menggondol medali emas pada gelaran SEA Games 1987. Ponirin Meka adalah sosok yang berdiri di bawah Mistar Indonesia kala itu.
Ponirin punya prestasi yang mentereng di level klub bersama PSMS Medan dan Persija Jakarta. Karir gemilang itulah yang mengantarkannya ke tim nasional. Di timnas, Ponirin dikenal sebagai kiper yang piawai menggagalkan penalti. Itulah sebabnya kiper yang meninggal dunia pada 10 April 2022 itu dijuluki si sarung tangan emas. Edi Harto. 5 tahun setelah kemenangan emas pertama Indonesia di ajang SEA Games pada 1986, Indonesia meraih emas keduanya pada 1991. Edi Harto adalah pahlawan di balik kemenangan spesial itu. Sosok kelahiran 16 Juni 1962 menggagalkan penalti pemain Thailand Pairote Pongchan di partai final untuk membawa Indonesia menang adu penalti 4-3. Kepada bola.com, Edi Harto menceritakan masa lalunya yang tak mudah. Untuk bisa sampai ke level timnas, ia harus melewati lika-liku panjang. Berawal dari Stadion Kebun Bunga di Medan, karir Edi makin menanjak pada medio akhir 80-an. Edi menjadi langganan timnas Indonesia dari era akhir 80-an sampai tahun 1991. Edi saat ini menjabat sebagai pelatih kiper Persis Solo. Hendro Kartiko. Setelah era Edi Harto, Indonesia kembali punya talenta emas di sektor penjaga gawang. Dialah Hendro Kartiko. Hendro termasuk salah satu kiper terbaik dan legendaris yang pernah dimiliki timnas Indonesia. 11 tahun sudah, pria kelahiran 24 April 1973 itu memperkuat tim Garuda di berbagai ajang. Kiprah paling spesial terjadi pada ajang Piala Asia 2000. Ketika itu, Harto tampil begitu impresif, sampai-sampai mendapat pengakuan dari AFC dan masuk tim bintang utama Asia 2000. Karir Hendro di timnas berlangsung cukup lama. Pria yang kini menjabat sebagai pelatih kiper PSMS Medan itu mencatat penampilan terakhirnya untuk timnas di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2014 melawan Iran. Roni Pasla. Legenda timnas kelahiran Medan 15 April 1947 ini punya karir yang cukup unik. Mengawali karir sebagai seorang petenis, Roni Pasla akhirnya banting setir menjadi seorang pesepak bola. Sebuah peralihan karir yang tentu saja harus ia syukuri, karena pada akhirnya namanya dikenang sebagai sosok legenda. Momen paling istimewa Pasla terjadi pada tahun 1972. Kala itu klub Brasil Santos mengadakan tur keliling Asia. Pasla menjadi sosok yang berdiri di bawah mistar. Siapa sangka Pasla bisa menepis tembakan legenda timnas Brasil Pele. Pasla menjadi satu-satunya kiper yang mampu menepis sepakan 12 pasang legenda. Kisah Pasla tentu tak cuma soal tepisan penalti Pele. Ada rekam jejak panjang selama perjalanan karirnya, terutama sebagai kiper timnas Indonesia. Pasla pernah mengantar Indonesia menjadi kampiun Thailand Kings Cup 1968, Turnamen Merdeka 1969, Pesta Sukan Cup 1972, serta Jakarta Anniversary Turnamen 1972. Martin Paes. Mungkin masih terlalu dini menilai apakah Martin Paes layak menjadi kiper terbaik timnas Indonesia. Namun kehadirannya di bawah mistar tak dapat dipungkiri telah memberi rasa aman yang selama ini hilang dari skuad Garuda. Sejak kehadiran Paes di bawah mistar Indonesia, masyarakat bisa sedikit lega. Karena kiper FC Dallas ini menawarkan sesuatu yang istimewa. Pada partai debutnya melawan Arab Saudi September 2024 lalu, Paes melakukan sejumlah penyelamatan vital. Kiper keturunan Kediri itu juga punya andil besar dalam hasil imbang Indonesia melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Total dari 9 pertandingan yang ia mainkan di ajang kualifikasi Piala Dunia, Paes mencatat 3 clean sheet. Penampilan terbaru Paes di laga melawan Arab Saudi layak membuatnya masuk jajaran kiper terbaik Indonesia. 7 penyelamatan yang ia lakukan membuat Paes hindarkan Indonesia dari kebobolan 10 gol di laga itu. Paes berpotensi makin bersinar apabila ia berhasil membawa Indonesia melaju untuk pertama kalinya ke Piala Dunia. Malui Thailand.
Malwi Ceylan barangkali menjadi nama kiper paling legendaris yang pernah dimiliki timnas Indonesia. Sosok yang juga pernah menjadi ajudan Presiden Soekarno itu menjadi bagian penting skuad Indonesia di Olimpiade Melbourne 1956. Berkat penampilannya di bawah Mister Gawang, Indonesia sukses menahan imbang raksasa sepak bola kala itu, Uni Soviet. Lawan yang dihadapi Malwi Ceylan dan kolega kali itu bukanlah tim sembarangan. Uni Soviet diperkuat nama-nama besar seperti Igor Neto, Sergei Salnikov, dan Boris Tatusin. Malwi jatuh bangun dan berhasil membawa Indonesia bermain seri 0-0 di pertandingan pertama. Kiprah Malwi tidak cuma terjadi di Olimpiade 1956. Malwi juga pernah memperkuat Indonesia di turnamen Asian Games 1954 ketika Indonesia masuk 4 besar. Malwi turut mengantar Indonesia memenangkan perunggu pada edisi Asian Games 1958. Kiper legendaris Garuda ini juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI periode 1964 sampai 1967.